bus-bus umum tersedia di berbagai kota di Belanda, dan biasanya setiap kota memiliki bus dengan warna dan merek yang berbeda. Saya akan mengajak Anda menjemput masa lampau hubungan Indonesia dan Belanda. Sekarang kita berada di Perpustakaan Universitas Leiden atau Leiden University Library. Di perpustakaan ini ada sekitar 30.000 naskah Melayu dan ribuan lainnya dari wilayah-wilayah lain di dunia. Rekam ya Bang. Selamat sore warga Batam dan Kepulauan Riau. Hari ini tamu istimewa saya adalah Dr. Suryadi dari Universitas Leiden. Nah, beliau ini adalah pakar filologi dan naskah kuno Nusantara, dosen di Universitas Leiden di Belanda. Penelitiannya dimuat di berbagai jurnal internasional dan diundang ke berbagai negara. Apa kabar Pak Suryadi? Kabar baik, Socrates. Sudah lama tidak jumpa. Ya. Dan terutama secara fisik ya, tapi senang pagi ini atau sore ya waktu Batam. Sore di Batam ya. Kita berjumpa. Ya. Pak Suryadi, bisa ceritakan sejak kapan Bapak mengajar jadi dosen di Leiden ya? Ya, saya sudah di Belanda atau sudah bergabung dengan Universitas Leiden sejak tahun 1998, para pemirsa. Jadi kurang lebih 20 tahun lebih lah, 20 tahun kalau dihitung sampai sekarang. Ya. Pernah mengajar di Universitas Andalas, kemudian di Universitas Indonesia, kemudian sekarang di Leiden gitu. Iya. Ya. Ya, perjalanan yang agak berliku-liku. Saya dan Dinda Socrates dulu sama-sama alumni Universitas Andalas. Kemudian setelah tamat mengajar beberapa tahun, terus pindah ke Depok ya, ke UI, dan akhirnya bersekolah ke beberapa negara, terus terdampar di Leiden. Begitulah perjalanan hidup, tidak bisa diprediksi ya, Dinda Socrates. Ya. Pak Suryadi, apa yang Anda pelajari kemudian Anda ajarkan di Leiden ya? Ya, berdasarkan basis saya di UNAN dulu, yaitu sastra daerah, yang dalam hal ini juga terkait dengan sastra lisan tentunya. Sekarang di Leiden saya berfokus kepada pengajaran sastra Indonesia atau Nusantara lah, klasik maupun modern. Kalau klasik tentu melewati batas negara postkolonial sekarang seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain ya. Tapi kalau modern tentu sudah memakai label negara. Nah, sastra Indonesia fokus saya. Ya. Kemudian sebenarnya saya juga seperti sejak semula saya tertarik dengan kelisanan dan keberaksaraan ya, orality and literacy. Jadi disertasi saya sebenarnya juga menyangkut itu, yaitu mengenai bagaimana suara etnik ya mengalami proses mekanisasi melalui teknologi rekaman yang sampai ke Jawa pada akhir abad ke-19 ya. Nah, kemudian berproses menjadi kaset, kemudian compact disc, video compact disc, dan bagaimana teknologi ini berpengaruh kepada dinamika kebudayaan daerah, misalnya dengan perekaman lagu-lagu daerah ya, dan lain sebagainya. Jadi itu fokus saya, dan disertasi itu sendiri sudah terbit baru-baru ini oleh Institute of Ethnic Studies di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Pak Suryadi, salah satu karya fenomenal Anda adalah soal syair Lampung Karam, dan katanya itu satu-satunya bukti tentang
meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Apa benar, Pak? Oh ya, jadi syair Lampung Karam sebenarnya salah satu, kalau tidak mengatakan satu-satunya, catatan orang pribumi ya, bukan catatan orang barat. Catatan orang barat itu dalam bentuk ilmiah, apa namanya, riset tentu banyak. Tapi catatan orang pribumi mengenai yang agak lengkap mengenai letusan Krakatau yang dahsyat itu. Jadi tentu saja sudut pandangnya berbeda dengan orang barat ya. Dan naskah itu sebenarnya ditulis oleh Muhammad Saleh, salah seorang warga setempat menurut saya, yang kemudian apa namanya, terpaksa hijrah ke Singapura untuk menyelamatkan diri dan menulis syair itu dalam huruf Jawi. Jadi syair itu kemudian dicetak dalam format cetak batu atau litografi dan beredar di Singapura dan di daerah Strait Settlements, Riau dan ya wilayah Melayu lah secara umum, yang mengabarkan katastrofi itu, alam hebat itu. Dan sekarang syair itu sudah ada dalam versi Inggris, diterjemahkan oleh John McLean dari Yayasan Lontar ya, yang menarik sebenarnya. Ya. Seberapa banyak naskah-naskah kuno itu di Belanda yang tersimpan di pustaka-pustaka Belanda, Pak Suryadi? Ya, kalau kita melihat sekarang yang paling banyak itu di di perpustakaan Universitas Leiden University Library atau Universiteit Bibliotheek Leiden. Sebenarnya naskah yang ada di Leiden ini adalah gabungan dari naskah yang dulu ada di Delft, di Akademi Delft. Tetapi Akademi Delft ditutup pada akhir 1900, kemudian dipindahkan ke Leiden. Nah, kalau kita lihat tentu naskah itu sendiri jumlahnya apa namanya relatif ya. Begini para pemirsa, naskah itu sendiri biasanya dalam satu bundel itu bisa beberapa naskah. Misalnya, tapi ada satu buku yang satu naskah. Misalnya Hikayat Hang Tua yang ada di Leiden itu 400 sekian halaman, itu satu naskah. Tetapi ada bundel di dalamnya, ada cerita A, cerita B dan lain sebagainya. Dan itu terus diidentifikasi. Oleh karena itu katalog itu selalu terus diperbaharui. Tetapi menurut perhitungan terakhir, sekitar 30.000 naskah kita ada di Leiden. Jadi itu cukup banyak dan bahkan mungkin terbanyak di dunia ya, karena hubungan kolonial yang lama dengan Nusantara ya. Jadi sekitar 30.000 ya. Dari berbagai genre ya. Itu katanya bisa sampai 10 km panjangnya, Pak Suryadi. Ya, 10 km itu kalau digabung dengan dokumen-dokumen lain. Jadi seperti arsip, foto, peta ya, buku-buku cetak ya. Jadi kalau dijejer itu ya lebih dari 10 km. Bayangkan itu. Apalagi sekarang karena KTLV Library itu yang dulu sangat populer ya, digabung sekarang dengan Leiden Library, jadi koleksi itu makin banyak dan 10 km. Jadi kita membayangkan 10 km itu dari Nagoya kemana itu, Dinda Sokrates ya. Ya, dan para petugas itu sebenarnya kalau mengambil buku di library itu kan dia ditaruh di bawah tanah itu kan. Mereka itu berjalan lebih kurang 10 km juga setiap hari untuk mengambilkan buku untuk para akademisi atau siapapun yang meminjam ya. Jadi kan kalau dihitung Dinda Sokrates berjalan, dia mengambil buku di rak sana, mengambil buku di rak sini, setiap hari itu dia berjalan 10 km sebenarnya. Begitulah ya. Katanya Anda kalau di pustaka itu Anda menemukan naskah-naskah kuno di perpustakaan di Leiden, Anda ketakutan sendiri. Kenapa ya? Iya, bukan ketakutan tapi malah juga surprise, kaget kan dengan kekayaan perpustakaan yang begitu hebat. Kita seperti zaman lampau Indonesia itu seperti di depan mata kita kan. Sampai beberapa orang dapat penyakit sifilis
di Fort de Kock misalnya, berapa ekor kerbau mati di Tanjung Pinang misalnya, semua dicatat kan. Jadi kita melihat masa lampau Indonesia itu seperti di depan mata kita, tentu saja dalam imajinasi ya, melalui tulisan begitu ya, begitu. Jadi kalau di perpustakaan itu, kalau pemirsa datang tuh ada melihat orang ketawa sendiri atau kadang-kadang kaget gitu, itu mereka menemukan sesuatu yang unik begitu ketika membaca sesuatu naskah atau dokumen lama ya, yang tidak ada di tempat lain ya. Ya, sayangnya dokumen-dokumen dan naskah itu atau foto-foto tentang masa lalu Nusantara ini sulit ditemukan di Indonesia, Pak Suryadi. Gimana solusinya? Ya, itu memang apa namanya, entah karena climate, apa itu, karena cuaca atau suhu atau ya cuaca negeri kita yang begitu. Tapi ini juga karena kesadaran kita tentang arsip itu sangat rendah kan. Ya, bukan siapa-siapa, saya pun mengalami itu ya. Baru sekarang saya sadar bahwa surat-surat cinta saya zaman SMA itu mesti disimpan dulu. Tapi sekarang di mana itu nggak tahu ya. Nah, orang di Belanda itu menyimpan semuanya kan. Socrates juga saya rasa mungkin tidak sudah hilang semua kan. Itu contoh, sekedar contoh. Nah, itu yang kita tidak miliki, dan itu yang menjadi dasar civilization kebudayaan Belanda ini sudah lama ya. Jadi mau tidak mau kita memang harus mengakui mereka lebih dulu maju melihat apa pentingnya sesuatu dan bagaimana sesuatu itu digunakan untuk rencana masa depan ya. Saya beri ilustrasi sekarang. Saya sekarang diperintahkan oleh otoritas PT Semen Padang untuk melacak dokumen-dokumen PT Semen Padang yang dulu pada 1910 dibangun ya, dengan nama Netherlands Indische Portland Semen Maskapai. Dan kemarin saya ke Staatsgemeente Archive Amsterdam. Itu luar biasa. Semua foto, semua aktivitas pembangunan, apa itu pembangkit listrik untuk Semen Padang itu, dan semua pekerjanya, semuanya ada. Kemarin baru saya meminjam 3 dus, itu saya sudah kecapean. Itu 6 meter harus saya bongkar ya. Jadi dalam bulan-bulan ke depan saya akan selalu ke sana. Nah, ini contoh. Ya. Jadi memang saya tidak tahu solusinya bagaimana, tapi perlu saya informasikan kepada pemirsa, kepada pendengar, bahwa kemarin sebenarnya sudah sejak beberapa bulan lampau ini ada kerjasama dan pembicaraan antara pihak Belanda dan Indonesia untuk mengembalikan benda-benda bersejarah atau baik yang ada di museum maupun di perpustakaan untuk dikembalikan ke Indonesia. Kemarin saya mendapat kabar dari Profesor Oman Fatur Rahman sebagai salah seorang anggota komisi dari Indonesia. Ini sedang dibicarakan. Jadi beberapa benda akan dikembalikan. Tapi masalahnya kita berharap bahwa ketika itu kembali ke Indonesia itu selamat ya. Jangan sampai setelah ratusan tahun disimpan di Belanda, tapi sampai kembali ke negaranya itu hilang atau macam-macam. Nah, itu mungkin tidak baik ya. Begitulah. Pak Suryadi, saya ingin menanyakan tentang Kerajaan Melayu Riau yang dulu itu kan berasal dari hulu Sungai Carang itu. Nah, kemudian di situ ada istana kaca piring. Istana kaca piring itu katanya dibangun dari kaca, kemudian ditempel ketika dia kena sinar matahari dan sinar bulan itu berkilau gitu. Tapi sekarang tidak ada lagi yang bisa kita lihat apakah itu foto. Yang ada adalah bekas-bekas pecahan kaca di sungai di Hulu Carang itu sendiri, Pak Suryadi. Sementara Hulu Riau ini kan kaitannya juga banyak sekali ya dengan Lingga, kemudian dengan Johor, dengan Malaysia, dan dengan juga kerjaan-kerjaan lain di Indonesia. Bagaimana caranya mendapatkan dokumen-dokumen seperti itu untuk generasi muda gitu, Pak Suryadi? Ya, saya tidak tahu masalahnya. Saya juga belum mendalami kerajaan kaca piring ini ya, istana kaca piring ini. Tetapi untuk periode setelah kedatangan kuasa Barat, khususnya Belanda di sini, mungkin catatan-catatan bisa ditelusuri ya. Saya kira beberapa orang sudah melakukan itu. Yang paling ekstensif itu seperti Leonard Andaya ya,
tentang Johor misalnya dan lain sebagainya. Um, saya belum bisa menjawab secara pasti Socrates, di mana ini bisa dilihat. Apakah ada ya di Belanda atau di tempat lainnya? Um, tapi sejauh Riau, saya rasa cukup banyak dokumen mengenai ini. Hanya saja mungkin belum ada orang yang memfokuskan kepada itu. Masalahnya adalah kalau peristiwa itu terjadi sebelum kedatangan Belanda, itu barangkali ada dalam laporan-laporan ilmiah dari Sajana, seperti dalam Batavia Skenoskap Jurnal atau dalam BKI atau TBK ya. Tetapi datanya sendiri tentu apa namanya yang real maksudnya itu mungkin sulit juga ditemukan. Sebagai ilustrasi begini, ketika Raffles sampai ke pedalaman Minangkabau pada 1818, dia menemukan tidak ada lagi istana, hanya bekas-bekas apa namanya itu seperti ada gempa besar atau apa ya. Dia hanya melaporkan seperti itu dan menemukan beberapa artefak apa namanya arkeologis yang tampak ya. Itu dicatatnya senang detail. Artinya adalah bahwa jauh sebelum dia datang ke sana, istana itu sendiri sudah nggak ada. Apa namanya? Mungkin ada gempa bumi besar dan macam-macam lah yang terjadi. Dan kita tahu bahwa alam kita itu, Pulau Sumatera itu memang labil ya, tidak pernah berhenti bergolak gitu. Kalau saya bayangkan kalau kita menyelam ke bawah tanah barangkali banyak bukti ya, karena gempa terus tertimbun kan. Begitu juga di daerah Riau itu sebenarnya kan apa namanya terjadi abrasi macam-macam kan, laut yang begitu dinamik ya, sehingga pantai atau wilayah antara darat dan laut berubah terus. Bagan Siapi-Api 100 tahun lalu itu sangat ini kan sangat ramai dan pusat ikan, dan sekarang menjadi sepi dan apa ya, itu contoh ya. Jadi mungkin kita harus menelusuri lebih jauh mengenai bukti-bukti di daerah Riau ini, terutama Riau Kepulauan. Ya. Pak Suryadi kenal sama Aswandi Sari, sejarawan yang ada di Tanjung Pinang. Iya, sangat kenal baik ya adik saya itu, dan saya lihat salah seorang intelektual dan sejarawan lokal kita yang sangat aktif ya, selalu berhubungan. Dan ketika beliau ke Belanda dengan Dr. Jan van der Putten berjumpa, dan kami menelusuri beberapa dokumen dan juga berbincang-bincang. Ya. Kalau misalnya tidak ada sumber yang lebih sahih tentang sejarah ini, Pak Suryadi, bisa nanti cerita masa lalu itu bercampur dengan mitos. Gimana menurut Anda ya? Iya, bisa, karena apa namanya cerita lisan selalu apa namanya mengalami penambahan ya, variasi begitu. Sebenarnya tidak hanya lisan saja. Kalau kita melihat tradisi literasi atau kebijaksanaan naskah ya, tulis Handskriften dalam bahasa Belanda pada masa lampau juga banyak penambahan kan. Masalahnya adalah bahwa skriptorium kita itu punya prinsip yang berbeda dengan Eropa. Kalau di Eropa, gereja sebagai pusat skriptorium itu memegang prinsip bahwa jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi kalau saya itu menyalin sesuatu dari orang lain, terus saya tambahkan sesuatu yang menurut pikiran saya bagus gitu. Ini dinyatakan sendiri oleh Raja Ali Haji dalam salah satu suratnya kepada Van der Waal ya. Kalau saya tidak salah itu bisa dilihat dalam buku yang diedit oleh Al-Azhar almarhum dan Jan van der Putten. Kalau tidak salah, ketika Van der Waal meminta Raja Ali Haji menyalin satu cerita, saya lupa ceritanya, tapi Raja Ali Haji mengatakan bahwa cerita ini tidak sepenuhnya semua ingat. Kalau ada yang kurang, saya tambahkan nanti katanya. Itu dinyatakan dalam suratnya. Ini juga menyangkut lisan begitu. Tapi ada sesuatu yang prinsip dalam lisan ini secara teori, sudah pemirsa sekalian, bahwa ada satu inti yang tetap ada. Jadi oleh karena itu banyak dari ilmu sejarah sekarang informasi lisan itu berguna juga, tetapi juga ada biasnya gitu. Tapi ada sesuatu yang inti yang
yang selalu ada. Misalnya sudah beratus tahun kita mendengar cerita Malin Kundang kan, tapi ada intinya bahwa dia apa namanya itu melawan kepada ibunya misalnya, itu tidak pernah berubah. Jadi itu penting juga. Artinya bahwa kita harus kita tidak mengabaikan sepenuhnya sumber lisan itu, tapi jangan juga percaya sepenuhnya gitu. Ada sesuatu yang juga berguna di sana. Ya. Dan itu tugas sejarawan sebenarnya untuk meluruskan ini. Itu tugas sejarawan mencari cross check ya, perbandingan dengan yang lain. Itu gunanya ya. Iya, Ya. iya. Pak Sony, kira-kira bagaimana ketertarikan orang Belanda sendiri terhadap sejarah Indonesia ya? Saya rasa kalau dari segi publik barangkali generasi muda sudah tidak begitu peduli ya. Tapi dari segi akademik itu masih tetap ya. Saya kira di Eropa tentu saja Belanda masih menjadi sumber pertama untuk ya studi mengenai Indonesia kan. Dan kalau kita melihat dari segi akademik pun kan atau intelektual lah secara umum kita katakan tentu saja tidak begitu mudah menghapuskan apa-apa yang terjadi selama ratusan tahun dalam hubungan Belanda Indonesia kan. Apalagi kalau kita lihat bahwa kekuatan Belanda itu adalah dalam apa namanya penataan arsip kan. Kalau mereka melupakan secara intelektual maupun secara umum ya dihancurkan saja museum-museum mereka itu atau perpustakaan mereka itu dibuang saja isinya kan, tapi justru mereka mempertahankan. Ini bedanya pemirsa sekalian dengan Jepang. Ada gium yang mengatakan bahwa, dan itu betul sebenarnya, ketika Belanda itu harus pergi buru-buru ya, harus enyah ya, hengkang dari Indonesia, itu yang pertama mereka selamatkan adalah arsip. Tapi ketika Jepang kalah, itu yang pertama mereka musnahkan adalah arsip ya. Oleh karena itu kita tidak menemukan banyak bukti sekarang apa yang dilakukan Jepang itu di Indonesia. Terus terang pemirsa sekalian, Jepang itu jauh lebih kejam ya. Jadi kita tidak tahu dan karena arsipnya di bumi hanguskan, dihancurkan gitu. Nah itulah. Nah berdasarkan refleksi ini, saya rasa apapun yang terjadi masih lebih lama Belanda ini atau orang Belanda secara intelektual tetap tertarik dengan Indonesia. Tapi orang mudanya punya ketertarikan lain ya, yang dengan perspektif baru, membuat kerjasama dan lain sebagainya. Dan itu saya kira positif juga. Karena ini generasi generasi Z sekarang atau generasi apalah, melihat hubungan internasional itu secara lain kan. Ya. Tapi sebenarnya Bung Karno sebagai founding father-nya Indonesia sudah mengingatkan jas merah gitu, Pak Siradi. Jangan sekali melupakan sejarah. Artinya tidak diikuti oleh pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya. Iya, ya memang. Dan karena dengan sejarah itulah kita tetap awas ya, tetap sadar bagaimana negara warisan para pendahulu kita ini harus ditata kan. Nah, ini memang agak abai ya. Saya rasa tentu saja itu para politisi yang lahir hari ini kan produk dari pendidikan ya. Kita tidak tahu, mungkin ada sesuatu yang salah dalam kurikulum kita atau apa ya. Kan kita melahirkan sesuatu dari pabrik. Nah, kalau pabriknya sendiri yang salah kan kita juga tidak bisa menyalahkan kan. Jadi kalau kita lihat politisi kita sekarang banyak yang mengalami amnesia sejarah dan sebagainya, saya rasa ada sesuatu yang salah ketika mereka dulu digodok dalam sebuah pabrik yang bernama education system, sistem pendidikan nasional kita ya. Itu menjadi satu warning atau peringatan sebenarnya untuk ke depan ya, bagaimana kita harus menata lebih baik ya. Iya. Kalau kita sama dengan Universitas Leiden dengan kampus-kampus di Indonesia seperti apa, Pak Sudiadi? Ya, berbagai macam. Baru-baru ini Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, baru datang ke Leiden menandatangani beberapa MOU yang kemudian sudah dibalas dengan datangnya, kalau saya tidak salah, 16 rektor dari
seluruh Belanda ke Jakarta ya. Kalau kita melihat dari perspektif sejarah historis, cukup baik. Zaman yang paling hebat dulu zamannya almarhum Profesor Atiu kan, banyak kerjasama dibuat, ILDEP, INIS dan macam-macam yang levelnya itu antara Republik Indonesia dan Universitas Leiden atau Belanda secara umum kan, banyak doktor lahir dari itu. Tapi sesuai dengan perubahan zaman, terutama setelah kasus Prong, mungkin para pemirsa masih ingat ya, ketika Soeharto marah dengan IJJI itu karena Prong dengan mentalitas Belandanya yang agak tunjuk tangan begitu, ingin melihat apa yang terjadi di belakang dapur Soeharto, jadi dia marah sekali sehingga muncul beberapa masalah ya. Nah, kerjasama sebenarnya Leiden ini agak selektif. Tentu ini terkait dengan kualitas juga. Jadi misalnya itu hampir mustahil atau barangkali kalaupun bisa itu sesuatu yang menakjubkan kalau misalnya Universitas Leiden bekerja sama dengan sebuah universitas swasta di Batam misalnya, itu hampir tidak mungkin karena kan levelnya ini. Jadi begitu. Kalau dengan Indonesia paling dengan UGM ya, dengan UI ya, dengan beberapa universitas. Jadi ini tantangan juga untuk kita untuk menaikkan level kita dengan lebih baik. Jadi ibarat kata orang Minang ini pemirsa, yang mereka tapaci di hulunya ya. Jadi kita tidak bisa. Jadi kalau sebuah universitas swasta yang namanya pun belum dikenal, terus mau kerjasama dengan Leiden, itu mungkin orang di sini bilang ini mau apa mereka, begitulah. Jadi ekspertise kita juga harus diperlihatkan dalam bidang yang sama sehingga peneliti atau dosen kita punya kualitas yang bisa, terutama sekali untuk bidang-bidang ilmu tertentu kan, seperti sejarah harus bisa berbahasa Belanda kan, harus bisa mengeksplorasi sumber-sumber klasik ya dengan ini. Nah, ini satu catatan, mungkin sedikit saya perpanjang, Sokrates. Catatan saya adalah bahwa kita lalai bahwa menganggap bahwa bahasa Belanda itu tidak penting setelah kemerdekaan. Ini salah sebenarnya. Dan ini sebenarnya propaganda Jepang ya, dengan 3A-nya itu. Di zaman Jepang itu, orang yang mulutnya mengucapkan bahasa Belanda itu dipukul ya oleh Jepang. Itu saya baca itu pamflet-pamfletnya di Madura, di mana-mana ya. Kita mengalami apa yang Sokrates sebut tadi, keterputusan sejarah karena bahasa Belanda itu hilang dari kita. Sehingga jutaan dokumen tentang negeri kita yang ada dalam bahasa Belanda tidak bisa kita akses. Bisa kita akses, tapi kita tidak bisa membacanya kan, mengerti maksudnya. Ini kerugian besar kita sebagai bangsa sebenarnya. Sehingga banyak hal-hal positif misalnya di bidang pertanian, di bidang pengairan, tata air yang dulu dibuat oleh Belanda di Sungai Ciliwung dan di Banjarmasin macam-macamnya, tidak bisa kita ini sekarang. Di bidang pertambangan misalnya, sehingga itu tidak bisa kita akses sekarang. Ini kerugian. Dan sejauh yang saya tahu hanya di UI ada jurusan Belanda. Bayangkan itu, dari ratusan universitas yang ada di kita. Saya meminta pesan melalui acara ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dirjen Kebudayaan, perbanyak kembali studi bahasa Belanda. Tidak apa-apa banyak orang, anak muda kita bisa berbahasa Belanda. Itu bukan berarti kita menjadi mau dijajah, tidak. Ketika sebuah generasi muda kita bisa berbahasa asing manapun, terutama bahasa Belanda yang dulu punya investasi jelas di bidang pendidikan di negara kita secara historis, kita kuasai, itu banyak manfaatnya. Nanti saya karena tinggal di Belanda ini dibilang provokatif, ingin penjajahan kembali. Bukan itu maksud saya. Banyak manfaat akademis dan pengetahuan yang bisa kita peroleh. Jadi perbanyak, buat di Unan kalau bisa, kenapa tidak jurusan bahasa Belanda di Malang atau di Bali misalnya. Itu ya. Pak Suryadi, mungkin ini juga karena faktor psikologis. Maksud saya ketika saya ke Amsterdam ada perasaan ini negara yang dulu menjajah negara saya gitu. Mungkin sehingga orang tidak terlalu tertarik belajar bahasa Belanda gitu. Ya, betul, karena belum sampai hari ini belum ada dekonstruksi kolonial itu dalam pikiran kita. Kan
kalau kita melihat antara pihak di sini seperti katakan tadi anak muda tidak begitu peduli dengan di kita kan narasi kolonial itu tetap direproduksi dari mulai novel, pembicaraan di interaktif, acara di TV sampai ke otak di lapau, itu narasi kolonial itu tetap masih kuat ya, dan kita tetap dibayangi oleh hantu masa lampau itu kan, sehingga kita melihat Belanda itu seperti itu. Nah, malah ada seorang politisi di mana itu saya baca dulu ya, sampai di Amsterdam dia kencing. Nah ini saya kencing kamu negara kolonial katanya begitu. Nah, saya rasa ini perlu didekonstruksi Socrates, sehingga ada hal-hal positif yang bisa kita lihat dan kita bisa manfaatkan untuk kemajuan bangsa kita. Kalau kita terus-menerus berada dalam dendam kolonial itu, ya begitu saja kita kan, begitu saja kita terus-menerus ya. Ya. Tapi bintang sepak bola Belanda tetap jadi idola di Indonesia, Ronald Koeman misalnya. Begitu, ya begitu. Bintang yang apalagi yang Indo ya, tetap menjadi idola gitu. Tapi mungkin dari kami di Indonesia, Pak Suryadi, pemerintah Belanda juga perlu semacam komitmen lah, yang kemudian ada semacam keinginan untuk juga memperbanyak kegiatan-kegiatan di Indonesia, seperti misalnya di Batam dan keluar itu pernah ada Olimpiade bahasa Jerman. Tapi kan juga selain di sekolah tidak dipelajari, juga tidak ada kegiatan yang mendorong orang untuk belajar lebih banyak bahasa Belanda. Iya, ya saya rasa ya memang begitu. Karena kita tahu juga bahwa mentalitas Belanda ini juga sesuatu yang unik ya. Dan saya sebagai orang yang sedikit tahu mengenai budaya ya juga, saya lihat ada core, ada inti mentalitas sebuah bangsa itu ada. Ya, Belanda itu punya ciri khas, Indonesia juga ya, dan lain sebagainya. Jadi memang orang Belanda ini kan suka main ini ya, main tunjuk begitu ya, atau apalah. Kalau kita melihatnya orang Melayu atau orang Indonesia secara umum itu sifat arogansi itu. Nah, itu memang, tapi kita punya bargaining posisi sekarang kan, posisi tawar ya. Ya, jadi kita juga bisa menawarkan ya. Jangan didikte gitu. Jadi kerjasama seperti kemarin hari Kamis baru saja peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia di Rumah Duta Besar di Awasenar ya, dikatakan bahwa kita harus dalam posisi duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tidak lagi seperti dulu gitu. Tapi Belanda sebagai negara kecil di Eropa yang punya pengetahuan dan kemampuan hebat dalam bidang pertanian, misalnya penataan air, yang dulu pernah diterapkan juga di negara kita, ya perlu kita gali kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang mungkin yang bisa dilakukan dalam posisi sama ya, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Suryadi masih warga Indonesia ya? Oh ya, saya masih warga Indonesia seperti orang Belanda. Nggak tinggal lagi misalnya rendang atau apa, cari makanan Padang di Belanda misalnya? Oh, di sini saya kalau pulang ini barusan kemarin pulang kan, kita tidak sempat jumpa, membawa banyak bumbu, termasuk rendang kan. Jadi walaupun sudah lama di Eropa, tapi walaupun sulit mendapatkan makanan Indonesia di luar, tapi di rumah kami memasak masakan Indonesia ya. Tapi sebenarnya para pemirsa, makanan Indonesia itu sudah bagian juga dari lidah orang Belanda. Ini kuliner itu sudah bagian, dan di mana-mana di banyak kota di Belanda kita bisa menemukan restoran Indonesia. Jadi ini tidak bisa dimungkiri satu sisi romantis dari kolonialisme ya. Jadi dan dalam banyak perbendaharaan kata Belanda itu banyak sekali kosakata yang terkait dengan kuliner Indonesia. Jadi kata-kata misalnya sate, kerupuk itu sudah bagian dari kosakata Belanda. Jadi kalau Anda pemirsa nanti pergi ke Belanda dan duduk di restoran itu dengan orang bicara bahasa Belanda, misalnya meneer,
mevrouw mag ik een kerupuk graag. Itu kerupuk itu dari bahasa Belanda, dari bahasa Indonesia, jadi sudah bagian. Maksudnya boleh saya minta kerupuk gitu. Nah, bayangkan itu. Nah, sebaliknya dalam bahasa Indonesia kan banyak juga kosakata Belanda, terutama terkait dengan teknologi, rebewes, persneling, arloji, kantor ya, dan macam-macam. Ya. Oke Pak Suryadi, terima kasih banyak waktunya. Mungkin Anda menyampaikan sesuatu ke pemirsa di Batam khususnya dan Indonesia umumnya, apa yang ingin Anda sampaikan tentang begitu banyaknya arsip dan sejarah Indonesia ada di Leiden gitu. Nah, mungkin terutama untuk generasi muda, Pak Suryadi, silakan Pak. Ya, sebagai apa itu pesan ya, apa itu? Ya, dari saya rasa seperti tadi saya katakan, generasi kita sekarang harus memanfaatkan kecanggihan teknologi atau globalisasi yang terjadi sekarang untuk memanfaatkan apa saja yang ada di tempat lain di dunia ini, termasuk di Belanda. Dan dalam konteks ini saya rasa terutama dari segi intelektual dan keilmuan, banyak dokumen-dokumen yang berbahasa Belanda dari zaman kolonial yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan terobosan-terobosan ataupun untuk membangun bangsa kita. Dan dari perspektif itu saya rasa kita harus melihat Belanda dalam perspektif yang lain ya. Belajar bahasa Belanda kembali ya, dan memanfaatkannya untuk menggali kekayaan-kekayaan akademis yang ada di Belanda untuk pembangunan bangsa kita, bukan untuk sesuatu yang lain gitu. Dan generasi muda membuat hubungan-hubungan di luar bidang pemerintahan dengan anak-anak muda dari mana saja, termasuk dari Belanda, untuk sesuatu yang positif yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Sehat selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan di Leiden akan bermanfaat juga untuk pengembangan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Iya, terima kasih Sokrates dan para pemirsa, dan seperti biasa saya di Leiden selalu siap untuk dimintai informasi atau apapun ya dari kawan-kawan dimanapun di Indonesia. Selama 20 tahun lebih di sini, banyak kawan dari Sabang sampai Merauke bertanya mengenai banyak hal, terutama terkait dengan dunia akademis. Selalu saya layani ya. Dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Iya, selamat sore ya di Batam. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Selamat Pak. berakhir pekan para pemirsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.